Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya DK bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Dan tentunya seperti biasa saya berharap Anda tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa bersyukur agar kita menjadi orang yang berbahagia. Nah pemirsa, tahun ini adalah tahun pilkada. Dan daerah di seluruh Indonesia ada 101 wilayah melakukan pilkada secara serentak. Dan kalau kita perhatikan, banyak sekali kaum atau kalangan selebritas yang juga hadir atau terlibat dalam aktivitas pilkada ini. Bukan sekedar untuk menghibur warga dalam aktivitas kampanye, tapi yang paling utama, kehadiran para selebritas ini juga menjadi bagian dari dukungan pasangan calon yang maju dalam pilkada. Nah pemirsa, fenomena dukungan artis pada calon pemimpin bukan hal baru. Coba Anda lihat. Ingat kembali, waktu pemilihan presiden tahun 2014 lalu, banyak artis atau selebritas yang juga terlibat. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah keterlibatan artis atau selebritas itu mempengaruhi suara dalam pemilihan? Ini yang akan kita obrolkan tentunya dengan tamu-tamu istimewa saya. Jangan kemana-mana, tetap bareng saya. Inilah DK Show. Ya, pemirsa, artis, pesohor atau selebritas merupakan orang yang populer dan memiliki penggemar. Lalu bagaimana kalau ternyata sang selebriti terang-terangan mendukung calon atau pasangan calon tertentu yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah? Dan seperti apa yang bisa kita simak jelang pilkada di DKI Jakarta ini? Anda pasti sudah punya gambaran atau sudah punya bayangan artis-artis siapa yang terlibat dalam mendukung pasangan calon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Termasuk kalau kita bicara militansi mereka seperti apa dalam mendukung pasangan calonnya. Langsung saja kita akan ngobrol dengan tamu istimewa saya. Yang pertama saya undang, sudah tidak asing lagi bagi Anda, Yosi Mokalu. Kita undang sama-sama Yosi. Hai. Selamat Yosi, apa kabar? Selamat berjumpa, apa kabar juga? Salam jumpa. Sehat? Sehat semuanya. Semangat ya? Kalau ngomongin sehat sih itu lebih sehat. Baru segmen pertama udah mulai main fisik nih. Oke, mau duduk sini atau di sini? Saya di situ aja. jangan itu aja. Saya bercanda. Selama ditawarin kenapa tidak? Gimana kesibukan sekarang? Sibuk sama teman-teman Project Pop masih jalan terus, puji Tuhan. Juga sama teman-teman Cameo Project juga ngurusin konten di YouTube juga jalan terus. Nah kalau kita bicara sekarang ini kan lagi pesta demokrasi nih di mana-mana. Ya. Yosi kan udah jelas pilihannya. Nomor? Ya. Saya nomor 2. 2. Oh, kebanyakan ini kali 2, berarti saya sangat cinta sama yang nomor 2 jadi 2 kali 2. Ya, kurang istirahat mungkin ya. Sampai kenapa akhirnya menerjunkan diri secara aktif untuk terlibat dalam mendukung pasangan calon Anda? Sebenarnya ini saya sih sebagai warga negara yang baik, saya dari dulu tidak. Emang masa baik ya? Lumayan. Lumayan. Untuk kalangan tersendiri apalagi. Dari dulu saya tidak merasa bahwa kita sebagai warga negara harus pasif. Kita harus menjadi warga negara yang peduli. Makanya saya tidak pernah menempatkan diri saya di golput atau golongan putih yang tidak memilih, karena ada yang bilang dipilih juga nggak ngaruh, ya kan? Tapi saya melihat ada pengaruhnya. Makanya dari dulu memang pasti punya pilihan politik ya, tidak pernah golput ya? Betul. Jadi saya pernah membuat juga video bersama teman-teman dari bukan dari Cameo, waktu itu dari Project Slingshot, bikin video pemiuk kalau ingat, yaitu mengajak orang untuk ikutan pemilu. Betul. Jadi pemiuk. Nah setelah itu saya cukup aktif juga dengan mengamati kondisi politik di Indonesia. Berkali-kali saya bikin video-video yang sifatnya nasional, nasionalis gitu, supaya orang-orang juga sadar kita boleh berpesta politik tapi berdewasalah dalam berpolitik. Pilihan orang lain dihargai, tapi utamakan tetap persatuan dan kesatuan. Artinya ngerasa nggak sih bakatnya kepake banget di sini? Ya saya bersyukur karena itu seharusnya yang menilai orang lain. Tapi kalau dilihat dari video saya di-share banyak banget. Jadi dan itu banyak orang yang terinspirasi melalui komen-komen mereka, ya saya bersyukur apa yang menjadi kerinduan saya ternyata itu bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Yos, ini kan banyak orang yang ketika dia memilih atau mendukung pasangan calon pakai kacamata kuda. Oke. Ya kan, benar salah yang penting gue dukung gitu kan. Yosi ada di posisi yang mana sih? Apakah sebelum menjatuhkan pilihan ini kan mendukung terang-terangan, ya? Padahal hak politik setiap orang terserah dia mau terang-terangan atau nanti di bilik suara baru dia putuskan, itu hak setiap orang kan. Apa yang menyebabkan akhirnya menjatuhkan pilihan pada pasangan calon nomor 2?
Kalau saya itu dari awal tidak langsung fanatik ya. Maksudnya saya membuka diri saya untuk mempelajari setiap calon yang ada. Dulu ada prosesnya dong ya? Betul. Waktu saya pernah bikin video untuk Ahok dengan judul Kami Sudah, itu hanya untuk mendukung beliau supaya bisa diperjuangkan sebagai salah satu kandidat yang berjuang untuk menjadi gubernur kemudian. Gitu. Pada saat itu adalah masih kasus dalam isu mengumpulkan KTP segala macam. Apakah mungkin seorang calon independen? Betul. Makanya saya dukung melalui sebuah video. Saya bikin videonya. Nah, itu ya. tapi itu belum mentok ya. Saya belum memastikan pilihan saya. Karena beliau sendiri ngomong kayak gini, kalau ada calon yang lebih bagus daripada saya, kalau kalian milih saya itu bego namanya, dibilang gitu. Jadi harus pilih calon yang lebih bagus daripada saya. Dan saya memposisikan diri saya sebagai pemilih yang membuka diri gitu ya, mau menilai satu sama lain. Jadi waktu itu bisa aja berubah dong ya? Bisa aja. Karena kan waktu itu kan masih maju niatnya independen kan, perseorangan kan? Iya. Jadi belum 100% waktu itu? Belum 100%. Saya harus melihat siapa nih kandidat berikutnya gitu kan. Lalu akhirnya kalau hari ini saya sudah membulatkan pilihan saya sama 2. Karena saya berpikir begini, mungkin high risk low risk juga ya. Kalau high risk low risk itu dalam artinya gini, resiko besar itu kalau saya memilih calon yang belum saya lihat melakukan pekerjaan atau program-programnya, saya nggak bilang jelek, tapi belum diimplementasikan aja gitu kan. Saya belum bisa memastikan programnya benar atau salah. Dari debat kemarin kita memperhatikan kan. Tetapi yang calon nomor 2 kan sudah menjalankan selama 2 tahun dan kita melihat ada perkembangan, ada progres secara presentasi. Dia juga berhasil mengecilkan secara presentasi kemiskinan, dilihat dari gap secara nasional segala macam, dan ada perkembangan gitu loh. Dan saya melihat juga dia tidak sekedar ngomong, tetapi apa yang dia sampaikan pada saat debat kemarin itu sudah kita bisa lihat sendiri buktinya. Jadi ada bukti, ada perkembangan. Ya kenapa tidak saya memilih dia supaya dia bisa melanjutkan pekerjaannya. Yang 2 lagi saya nggak bilang jelek karena tapi mereka belum mulai. Jadi kalau saya mau pertimbangan menimbang gitu, yang ini resikonya lebih sedikit karena dia sudah membuktikan 2 tahun, tinggal diteruskan lagi. Yang ini akan mulai lagi dari awal. Itu dasar utamanya ya, sampai akhirnya membulatkan tekad. Ngomong-ngomong, jawabannya udah kayak anggota dewan aja sekarang. Lumayan ya. Ada bakat ya. Lumayan. Pengen rencana mungkin sekarang dukung dulu. Nanti the next kira-kira mau maju sendiri atau gimana? Enggak. Karena gini, seharusnya kan kita sebagai warga negara yang baik, warga DKI, jangan cuma menang tujuan utamanya gitu loh. Itu dia. Kan ujung-ujungnya kan kita juga akan tinggal bersama di DKI, ya kan? Jadi ujung-ujungnya adalah kita harus memikirkan bahwa yang terbaik buat Jakarta, yang terbaik buat Indonesia. Setuju. Dan memang yang namanya warga, siapapun dia, termasuk kalangan seniman, selebritas, harus kritis ya. Betul. Jangan cuma menerima begitu saja, apalagi informasi kan macam-macam tuh sekarang. Benar. Sering nggak terima berita-berita palsu sekarang ini? Itu gara-gara alamat palsu kali ya. Kalau terima kayak gitu diapain coba? Kalau saya pernah sekali di Instagram saya, ya Yosi Mokalu Instagram saya, ya biar di follow tuh. Gitu. Ntar habis ini gue follow. Oke, siap. Itu saya pernah sampai nulis dengan catatan, terus saya caption gitu kan, catatan bahwa ada 1 orang yang ngirim WhatsApp sama saya tentang hoax banget gitu. Ada pergerakan tentara Cina yang akan masuk ke Indonesia segala macam. Dasarnya apa gitu loh. Angan-angan. Terus itu di beberapa grup WhatsApp saya di forward lagi. Terus saya bilang sama teman-teman yang saya forward, buat apa lo forward kayak gini? Udah jelas-jelas gue nggak akan percaya. Kalau lo forward yang kayak gini, lo ikut menyebarkan hoax gitu. Ngapain gitu? Mending di-delete. Tapi ya saya pikir mungkin ada gunanya. Saya caption, saya tulis, saya foto, terus saya tulis di captionnya bahwa ini hoax gitu. Jadi buat yang mendapatkan kayak gini, jangan gampang percaya jadi orang. Tapi gue agak ini perlu klarifikasi ya, karena gue sebelum program ini dimulai, gue ada terima meme ya, wajahnya mirip banget sama Yosi, tapi diapit sama 2 cewek. Wow. Iya, ini editan atau asli ya? Nanti dijawab setelah yang berikut ini. Oke. Kita tetap bareng dalam DK Show.